Yang terakhir adalah, Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu, Allahu a'lam, memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca al-ikhlas, sahabat sana lagi baca al-falak, yang sana lagi baca subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan, mungkin hanya dia saja yang dengar, itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan, boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat ya. Tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat, itu pasti habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini, itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar, berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka. Karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada itu subhanallah. Sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada. Panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah Nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat. Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan, yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar, setelah asar sholat 6 rakaat. Dari mana dasarnya kau lakukan? Gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Dan kita cap itu bagian daripada agama. Seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah. Dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan. Lakukan apa yang sudah diperintahkan saja, titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT. Mungkin sampai sini ikhwas sekalian, dan sekalian saya bahasakan kalau saya Rabu depan tidak bisa hadir, kita liburkan sekali pertemuan karena saya lagi bimbing umrah mulai besok subuh insya Allah, dan balik nanti tanggal 4 Januari. Jadi insya Allah 2 pekan dari sekarang baru kita ketemu lagi. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.